Pernah nggak udah konsisten bertahun-tahun tapi otot segitu-segitu aja? Iya, dulu pernah 8 tahun konsisten tapi otot segitu-segitu aja, nggak ada perubahan sama sekali. Ya paham, aku paham. Serius paham? Ya kan kita sama, kamu sama aku kan sama. Oh iya, ada yang seperti itu juga. Ikutin terus. I feel nauseous, believe me, never. Dalam membentuk otot ada 3 pilar yang harus kita perhatikan. Yang pertama, asupan nutrisi. Yang kedua, latihan. Yang ketiga, istirahat berkualitas. Kenapa saya sempat gagal walaupun sudah 8 tahun konsisten? Tidak ada perubahan. Ya karena 3 hal itu. Yang pertama, asupan nutrisi. Zaman dulu saya hanya berpatokan pada jumlah kalori. Dengan kata lain, saya hanya memperhatikan jumlah kalori yang banyak. Jadi saya fokus pada karbohidrat yang banyak tanpa memperhatikan makro dan mikronutrisi. Simpelnya gini, 1 piring makanan bergizi lengkap dengan 1 gelas minyak goreng. Kalorinya banyak 1 gelas minyak goreng. Tetapi untuk pembentukan otot, mana yang lebih tepat? Paham kan? Jadi dari situ bisa kita simpulkan bahwa kalori dan nutrisi ini 2 hal yang berbeda. Lanjut yang kedua, latihan. Latihan ini termasuk metode latihan dan jadwal latihan. Zaman dulu saya latihan setiap hari dengan gerakan yang sama setiap harinya. Bench press saya lakukan setiap hari hingga 10 set tanpa sekalipun mendekati failure. Saya hanya fokus pada kata-kata 10 reps setiap setnya. Sedangkan untuk fokus ke pembentukan otot, kita harus merusak otot kita terlebih dahulu pada saat latihan. Dan kerusakan otot ini dapat kita raih dari hard set. Set di mana kita lakukan repetisi sampai tidak kuat lagi atau until failure. Dan bisa juga sampai hampir tidak kuat lagi atau close to failure. Dari situ juga kesalahan saya yang seharusnya bisa mentok sampai 12 atau 14 repetisi, tapi saya berhenti pada 10 repetisi. Jadinya ya mentok hanya sampai ngepam aja, tapi otot belum rusak. Paham ya? Lalu yang ketiga, istirahat berkualitas. Ini juga saya salah persepsi. Zaman dulu saya hanya taunya tidur yang lama tanpa memperhatikan kualitas tidur. Namanya anak muda, begadang itu hal yang sangat wajar. Bahkan tidurnya kalau sudah terang baru tidur. Padahal setelah otot rusak karena latihan, otot butuh recovery sebagai fase penyembuhan kerusakan otot itu yang nantinya jadi lebih besar dan lebih kuat. Dan biasa terjadi dan paling efektif terjadi saat kita istirahat berkualitas. Yang dimaksud tidur berkualitas ini yang seperti apa? Mungkin ada dari teman-teman yang nggak tahu, belum bisa membedakan antara tidur lama dan tidur berkualitas. Kalian bisa cek di sini, saya pernah bahas mengenai tidur berkualitas. Yang jelas kita harus memasuki fase deep sleep atau non-REM, rapid eye movement, stage 3 sampai 4. Seperti itu. Ketiga pilar pembentukan otot itu saya langgar setiap harinya. Kadang asupannya, latihannya, kadang istirahatnya. Bahkan sering juga ketiga-tiganya ini saya langgar semua. Jadi ya begitulah. Walaupun sudah konsisten selama 8 tahun, alhasil ya hanya seperti ini. Berarti konsisten aja nggak cukup dong. Ya nggak gitu juga, bisa benar bisa salah. Kalau kita konsisten sama hal yang bahkan kita nggak tahu kalau itu ternyata salah, ya ini konsisten yang salah. Konsisten ini benar jika kita konsisten terhadap apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan, diikuti dengan pembelajaran dan pengetahuan. Itu konsisten yang benar. Kalian bisa bandingkan sendiri bedanya antara konsisten tanpa belajar dengan hasil besar lemaknya dan perut buncitnya tanpa kita tahu yang terlihat itu lemak atau otot. Atau yang sekarang saat ini sudah jalan tahun keempat untuk fokus belajar dan konsisten latihan berdasarkan apa yang kita pelajari. Mungkin ada yang nanya-nanya, "Bang, pakai suplemen apa?" Saya tidak pernah konsumsi suplemen apapun. Saya tidak pernah minum susu tinggi protein. Semua nutrisi yang saya dapatkan itu saya dapatkan dari real food atau murni dari makanan sehari-hari. Memang tidak sebesar binaraga-binaraga yang mungkin kalian lihat di sosmed-sosmed. Tapi paling tidak ini yang sehat buat saya. Ingat, sehat dan bugar ini 2 hal yang berbeda. Karena binaraga bukan profesi saya, jadi saya lebih fokus ke kesehatan.
bukan ke kebugarannya. Walaupun yang seperti ini saja sudah lebih dari cukup. Seperti itu. Emangnya dalam dunia kebugaran ada yang nggak sehat? Ya nggak gitu juga. Yang saya maksud begini. Dalam membentuk otot, supaya pembentukan cepat, kita harus lebih lama berada dalam fase anabolik daripada katabolik. Anabolik ini proses tersimpannya nutrisi, salah satunya membentuk otot. Sebaliknya katabolik ini proses terbakarnya nutrisi, salah satunya bakar lemak. Simpelnya, anabolik itu bulking, katabolik itu cutting. Karena saya keturunan diabetes, apalagi sekarang udah kepala 3, bentar lagi kepala 4. Jadi bulking ini tidak begitu direkomendasikan buat saya. Jadi ya, recomposition, bakar lemak dan bentuk otot bersamaan. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe juga, biar nggak ketinggalan tips-tips bermanfaat lainnya. Tetap semangat, sampai ketemu lagi. Buat kalian yang belum gabung di sini. Workout bareng Indonesia, komunitas latihan rumahan, fitness, gym, dan calisthenics, grup yang paling cocok untuk menemani perkembangan otot kalian. Tempat kalian belajar, tempat kalian diskusi, tempat kalian berekspresi. Jika kalian memiliki pertanyaan seputar kebugaran, kalian bisa tanyakan di grup ini. Pasti ada yang jawab. Kalau enggak ya saya yang jawab. Tapi kalau saya yang jawab mungkin agak telat. Jadi ya harap maklum. Oke, sampai ketemu lagi.